Ya, eh, suaranya bisa jelas ya, masuk terdengar. Waalaikumsalam. Bisa dimulai untuk share screen, lalu diceritakan apa yang sudah dilakukan dari diskusi minggu sebelumnya. Ya Pak, jadi kemarin saya habis ini Pak, yang kemarin arahan Bapak Pak dari Force itu Pak. Nah, setelah dari Force itu saya masukin buat apa nih, buat disolusinya itu pakai FunMesh Pak, yang equivalent stress Pak. Cuman Pak, ini kan karena kalau di laptop saya ngebacanya begini Pak, karena dia RAM saya ini nggak kuat buat itu apa nih, buat softnya dia Pak. Cuman kalau kemarin saya pas di kampus sih bisa Pak gitu Pak. Nah, ini Pak, saya mau nanya Pak. Kan saya buat analisis getaran ya Pak ya. Saya cuman sampai font mesh doang, apa ada solusinya ada lagi Pak gitu Pak? Bentuk vibrasi ya, getaran ya. Iya Pak, Suaranya bisa masuk, jelas terdengar. jelas Pak. Untuk suaranya bisa ya, Bisa bisa. bisa. Tapi suaranya nggak keluar ini, ya apa speakernya. Saya nggak bisa, Suara siapa Pak? Suara nggak Bapak. bisa. Ah, ini baru keluar nih suaranya. Suara. Nah, eh, coba lihat judulnya apa, judul skripsinya. Ini Pak, investigasi Ada faktor kata, getaran pada perubahan konstruksi kamar mesin Pak. oke, berarti kata vibrasi ya. Nah, Ya Pak. lalu coba masuk share screen di Google, share Google, share screen Google. Udah Pak. Bisa di ini share screen di apa di layarnya untuk share Google. Emang belum terlihat Pak, maaf Pak. Oh enggak, masih tampilan ini Oh, yang maaf sebentar apa Pak. ANSYS, masih tampilan yang lama. Biar Hmm. nggak bolak-balik share, dipilihnya itu share screen lalu pilih screen ya, di layarnya kan ada screen. Apa sudah terlihat Pak? Ya, sudah keluar. Lalu coba ketik kata kuncinya itu vibration. Di Google Search Engine aja kan Pak? Ah, Di Google Search Engine kenapa? aja. Ya, bentar. Vibration, nanti vibrasi banyak. Vibration, eh, simulasi ANSYS. Simulation bahasa apa? Oh, bahasa Inggris Pak. Bahasa, ya. Karena dia kalau simulasi membacanya itu bahasa Indonesia. Lalu coba lihat gambar, lihat aja gambar-gambarnya. Gambar, sudah ada gambar. Nah, coba dipilih ini modelnya ini, misalkan ini model analisis vibration ya. Coba model analisis vibration on shaft. Yang mana ya Pak? Ada Maaf. ada itu yang Oh sering ini. YouTube ini. Ya, model analisis vibration on shaft. Lalu coba dilihat itunya, nggak masuk aja ke itunya, ditonton. Nanti dia ngeluarin kontur apa itunya, kontur ininya, kontur vibrasinya. Di apa? Dicoba di scroll, di agak dipercepat.
Jadi nanti ditambahin apa? Jadi ditambahin nanti di solusinya tambahin mana bapaknya? Hilang aja. Ya, suaranya bisa jelas stabil, masuk kedengar. Suara Bapak jauh, Pak. Kenapa? Suara Bisa, Bapak jauh. bisa jelas. Kenapa? Udah, Pak. Suaranya jelas nggak? Yes, jelas. Masuk. Nah, di bagian ini kan ini dia model analisis vibration analysis on solve. Yang keluar itu apa? Deformasi. Informasi, Pak. Deformation. Deformasi ya. Iya, Pak. Yang berarti dia menampilkan deformasi itu pergeseran. Ya. Jadi nanti Pak pas di solution itu saya tambahin lagi deformasi terus habis itu saya solve lagi gitu Pak maksudnya Pak. Iya, di solve lagi. Saya sih ini Pak kalau deformasi saya udah Pak cuman saya pas semalam menggunakannya pakai ini Pak pakai RDP Pak. Jadi bukan saya ngendalinya lewat laptop saya cuman itunya pakai komputer sana Pak. Hasilnya sih ada share screen sih Pak. Coba. Mana ya? Sebentar Pak. Seperti ini Pak. Ya, ini deformasi ini. Deformation. Suaranya bisa jelas Pak. ya, Jelas. terdengarnya ya. Nah, ini ada deformasi, total deformasi ya, total deformation. Unitnya itu milimeter. Jadi bisa diartikan ketika ada gaya atau ada frekuensi yang bekerja. Jadi kalau misalnya frekuensi itu apa sih, getaran yang terjadi selama 1 menit ya. Ya. Frekuensi. Jadi dalam waktu 1 menit itu dia bergetar. Karena yang dimasukkan tadi ada nilai vibrasinya, maka dari vibrasi ini menghasilkan atau menimbulkan deformasi terhadap material yang mengalami pergeseran atau pergerakan sejauh, ini jauhnya ya, kalau membaca batas atasnya itu, dia akan bergeser sejauh 21,457 mm. Ya Pak. Material ini. Jadi materialnya akan ini materialnya kenapa? Saya pas masukin di ANSYS strukturalnya sih ini Pak apa nih? Steel struktural Pak. Struktural steel Pak. Iya, struktural steel terus kenapa? Ini Pak, saya mau nanya ini Pak. Kalau misalnya buat kayak analisis saya di rumusan masalah saya kan saya masukin kayak apa nih analisis vibrasinya Pak. Jadi nanti saya validasi ulang dari nilai maksimumnya lagi apa bagaimana Pak? Yang mau divalidasi apa? Ini Pak getarannya Pak. Oke, getaran. Berarti getaran kalau dia menampilkannya itu adalah plotnya deformasi. Ini kan deformasi ini, deformation. Ya, Pak. Unit yang keluar satuannya milimeter, berarti dia akan melar atau akan bergeser sejauh dengan satuan milimeter. Dari hasil simulasinya itu 21,457 ya, tertulisnya itu maksimal itu. Jadi dia akan bergeser sejauh 21,457 mm. Lalu bagaimana validasinya? Ya lihat aja dari properties material. Material ini akan putus atau akan rusak jika melebihi batas berapa kejauhannya. Jadi kalau misalnya sederhananya begini membayangkannya. Punya karet gelang ketika ditarik dengan
tangan kiri dan tangan kanan sejauh 1 cm, karetnya sudah putus belum? 1 cm belum sih Pak, dia masih meregang. Masih meregang. Nah, Ya, lalu kalau karetnya itu ditarik sejauh 2 meter, putus Pak, kira-kira karetnya putus? putus. Putus Pak. 2 meter. Putus Pak, putus. Suara saya emang Oke, tidak berarti terdengar. dia suaranya nggak stabil, nggak apa, nggak ini, nggak terdengar. Nah, jadi sama juga dengan ini, dengan material ini. Nah, ini materialnya itu kan 21,457. Iya Pak. Materialnya apa yang dipakai? Misalnya materialnya itu steel. Nah, lihat karakteristik dari baja tersebut. Properties materialnya apa? Kalau dia di apa? Eh, tarik sejauh atau deformasinya sejauh 21,457 mm, baja ini sudah putus apa belum? Oh, berarti cara validasinya kita lihat dari bahan baja tersebut, nanti dia sesuai dengan apa yang Dari ada. mechanical properties-nya, dari Ya, properties material, ya. properties materialnya. Oh, baik Pak, baik Pak. Ya Pak, baik. Mungkin itu saja dulu Pak yang uh, saya apa nih hasil progres saya Pak. Iya, nanti dilanjutkan ya, atau maksudnya diteruskan apa saja yang sudah ini dilakukan. Lalu selain itu apa lagi mau yang ditampilkan? Ini deformasi. Kemudian coba lihat lagi di Google-nya. Kalau ketika kata kunci vibrasi itu ANSYS mengeluarkan apa aja yang biasa dilakukan untuk melakukan analisisnya. Apa Pak? Gimana Pak? Maaf Pak. Masuk lagi ke Google, coba di Google. Tadi vibration simulation tadi yang kan ada tuh yang apa di ya itu vibration simulation ANSYS. Coba lihat screenshot from random vibration. Ini apa nih? Yang reset gate. Itu coba diklik konturnya, dia menampilkan kontur apa. Coba bisa dibesarkan nggak gambarnya sampai Yang ini Pak, besar ini terbaca Pak. ini. Ya, nah ini dia menampilkan random vibration. Berarti ANSYS bisa mengeluarkan ini. Tapi kan ini Pak, ini dia bukan dari static structural bukannya Pak. Random vibration dia ada menu lagi, ada ituan lagi Pak. Ada apa? Kalau random vibration Ini kan dari bukannya ANSYS berbeda ini. lagi dengan dia beda dengan static structural Pak. Berarti dia pakai menu itu, coba lihat di sana ada nggak, di workbench-nya itu ada Ada pilihan sih Pak, random vibration nggak? ada. Kalau random vibration ada Pak. Ya, berarti dia menggunakan itu Baik, getaran Pak. acak. Kalau kalau misalnya yang menggunakan yang tadi Pak yang total deformation Pak, apa bedanya Pak sama yang kalau misalnya random vibration Pak? Random ini kan acak, Ya. getaran acak. Jadi getarannya itu ketidakstabilan. Kalau misalnya kalau untuk menganalisanya Pak, itu kalau random vibration dan total deformation tadi Pak, lebih akurat mana ya Pak ya? Coba baca dulu teori random vibration analysis. Ketik aja kata kunci di ANSYS-nya. Hmm. Oh, di ini Pak, menu help Pak. Kenapa? Iya, di help-nya itu, help-nya ANSYS. Enggak, di help-nya ANSYS. Random vibration
analisis. Gimana sih analisis? Ini ada ini. Coba dibuka-bukain semuanya. Teorinya apa? Lalu, ini kan ada introduction nih. Random vibration analysis introduction. This analysis enable you to determine the response of structure to vibration loads that are random in nature. Nah, an example would be the response of a sensitive electronic component. Jadi nanti teorinya, lihat aja teorinya di ANSYS. Introduction-nya dipahami dulu maksudnya apa, sudah sesuai, nanti dibawa ke penelitian yang mau dikerjakan. Baik, Pak. Baik, Pak. Berarti saya nanti kan ini Pak di sini kan ada subjeknya untuk engine vibration ya Pak ya? Ya, terus Untuk berarti saya nanti itu lagi dong Pak. Saya solve ulang, saya menggunakan yang menu tadi apa nih? Random vibration-nya Pak. Vibration-nya. iya, untuk random vibration. Oh, baik Pak. Vibrasi acak, getaran acak, analisis getaran acak random. Baik Pak, baik Pak. Mungkin udah itu saja dulu Pak yang ingin saya tanyakan Pak. Ya, jadi ketika ada hal yang baru atau belum diketahui, ya masuk aja ke menu help-nya ANSYS. Di bagian itu ketik aja kata kuncinya apa. Deformasi, von Mises, apalagi misalnya vibration, terus apalagi strain, stress, tegangan, regangan. Nah, itu ada semua di bagian help-nya. Nah, nanti di bagian help-nya itu kan ada umumnya nanti ada introduction dulu, penjelasan dari teorinya seperti apa. Lalu setelah ada penjelasan, bisa dari bagian itu ada dijelaskan mengenai applied-nya, aplikasinya untuk mensimulasikan kondisi seperti apa, kondisi A, kondisi B, kondisi C, dan seterusnya kondisi yang lain. Setelah semuanya dapat, nanti baru dipilih mau menggunakannya dengan persamaan apa, atau mau menyelesaikannya, solvingnya kondisi ini mau diselesaikan dengan bagaimana simulasinya. Software ANSYS itu tidak bisa menseleksi ya, berapapun angka dimasukkan, berapapun nilai yang dimasukkan, ya software akan menghitung. Makanya suka ada istilah garbage, jadi masuk sampah, ya keluar sampah juga. Artinya berapapun bilangan, berapapun angka yang dimasukkan, mau model matematikanya pakai ini, mau pakai itu, ya dia akan ngitung softwarenya. Lalu yang bagian akhirnya itu ketika keluar hasil gambar, warna-warni, terus grafik atau animasi, apakah kondisinya sudah sesuai dengan yang mau disimulasikan atau tidak. Nah, itu yang perlu ditelusuri. Baik Pak. Ya, masih ada lagi? Sudah Pak, cukup Pak. Ya, kalau tidak ada atau cukup, bisa ditutup untuk presentasinya.
Terima kasih Pak untuk bimbingan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak, suara saya masuk Pak? Ya, suaranya masuk tapi ada sedikit rame ya. Ya Pak, saya kebetulan lagi di luar Pak. Maaf Pak. Ini sekarang di giliran saya Pak. Ya, bisa dimulai untuk share screen, lalu diceritakan apa yang sudah dilakukan dari diskusi minggu sebelumnya. Oh iya, iya baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdi Judi dari Teknik Perkapalan. Kemarin saya sebenarnya nanya perihal tentang batas, tentang boundary, tentang hasil Fatigue Life saya yang sempat nggak bisa kebaca, terus sama apa aja yang mempengaruhi hasil Fatigue Life-nya. Habis saya coba selama beberapa hari, saya dapat ternyata di situ ada settingan yang harusnya saya ganti, settingan yang cycle itu harusnya saya ganti jadi type, dan sekarang ini saya tunjukin dulu ya Pak. Ya, di share screen di layar.